Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin internal. Langsung saja. Kita ada beberapa update. Yang pertama, sebelumnya, sayang sekali Indonesia kalah 2-0. Aku nggak sempat nonton, cuma sedikit-sedikit lihat highlightnya karena ya ada kesibukan lah. Sorry, biar nggak jadi curcol. Ngomong-ngomong ini iklan ini artinya segala merchandise Inter kawan-kawan bisa beli di Ciptaloka, di toko Ngomin. Aku bekerja sama dengan Ciptaloka. Linknya ada di deskripsi. Silakan dipilih. Semua desain bisa di custom sesuai keinginan kawan-kawan. Alright, nah kita kembali ke topik utama, yaitu update seputar Inter. Bahas Bento. Aduh, Bento ini semakin banyak sekarang. Baca ini, Liverpool, AC Milan dan Atletico Madrid menyaingi Inter untuk mengontrak pemain bintang Brasil ini yang harganya 20 juta. Terus aku nggak ngerti. Liverpool mereka udah punya si Alisson, salah satu kiper terbaik dunia. AC Milan mereka punya Mike Maignan, katanya kiper terbaik di Serie A. Katanya loh ya, katanya siapa ya? Tentu saja kata fans Milan. Nah sebentar. Kemudian Atletico Madrid mereka punya Oblak, juga salah satu kiper terbaik dunia. Ngapain mereka ngerecokin Inter? Gak ngerti aku Pak, karena benar-benar nggak habis pikir aku ini. Anyway, kalau AC Milan ya mungkin karena sebelumnya ada berita AC Milan berniat menjual Mike Maignan karena permintaan gaji untuk kontrak barunya kegedean. Ya jadi wajar lah kalau AC Milan. Tapi Liverpool dan Atletico Madrid ini aku nggak tahu kalau ada yang ngikutin La Liga. Apa mereka mau menjual kipernya apa gimana ini? Ya udahlah. Oke, next. Seperti yang berita kemarin itu ada kemungkinan Audero akan stay di Inter satu musim lagi karena ya itu. Untuk musim depan Inter masih sangat yakin dengan Jan Sommer, pasti bisa. Maksudnya pasti bisa menjadi andalan di bawah Mistar. Cuman ya ininya kalau rencananya sama Bento kan satu musim akan jadi kayak apa understudy-nya si Sommer, kemudian 2 musim lagi diharapkan ini sudah bisa siap menjadi pemain utama, menjadi goalkeeper utama gitu. Tapi sekarang ya situasinya seperti ini, bagaimana? Mau nggak mau ya udah Audero aja daripada nggak ada. Kalau kemarin ada yang bilang wah bagusan itu kiper ketiga kita siapa namanya? Di Gregorio ya. Di Genaro. Itulah pokoknya kiper ketiga yang pertandingan terakhir kan main. Ya aku sih bilang aku lebih percaya dengan staf pelatih Inter karena kita kan cuma ngelihat pas satu pertandingan itu aja, sedangkan mereka kan ngelihat ini main si Audero latihan maksudnya ya setiap hari kan gitulah. Oke, kalau menurutku Audero nggak terlalu jelek, tapi kalau dibandingkan Sommer ya memang harus diakui agak jauh. Berikutnya adalah ini Barella. Kemarin ini ada berita, yang satu bilang pelatih Italia calm atau tenang. Dokter berkata bahwa dia hampir pasti fit untuk Euro 2024. Tapi ada berita lagi yang Inter Milan superstar ini diragukan bisa bermain di Euro Opener lawan Albania. Nah, lawan Albania, jadi ya ada kemungkinan bahwa Barella lawan Albania belum bisa, tapi setelah lawan Albania pertandingan kedua aku lupa lawan siapa ya. Pertandingan kedua itu itulah pokoknya di pertandingan kedua kemungkinan sudah bisa. Yang jelas Spalletti tetap dengan ininya bahwa ini memang cuma muscle fatigue. Fatigue itu artinya kelelahan otot. Bukan kayak hamstring, bukan kayak ada ankle lepas, bukan ada kayak kaki atau tulang keringnya patah, nggak ada. Ini cuma murni kelelahan aja. So aku sih nggak terlalu khawatir, kita ikuti saja. Nanti kalau ada Euro itu kan kalau nggak salah pertandingan pembukaan itu adalah 15 Juni ya. Pokoknya ya betul ini dia. Pertandingan pembukaan Euro itu adalah lawan Jermani lawan Scotland 15 Juni. Italia lawan Albania itu besoknya.
Nah kemudian pertandingan kedua, biar sekalian aja aku liatin, pertandingan kedua itu Italia akan lawan Spanyol. Wih, kalau lawan Spanyol Barella nggak main, waduh ini berbahaya. So semoga bisa. Alright, berikutnya adalah, nah berita bagus ini buat kawan-kawan yang pingin Arnautovic out. Nah sekarang ini Galatasaray dan Fiorentina sangat berminat kepada striker Inter Milan. Kalau Fiorentina ini sebenarnya sudah dari kemarin beritanya, cuma kemarin aku nggak sempat bikin konten, jadi ya nggak sempat. Nah Galatasaray aku baru tahu. Di Fiorentina kan ganti pelatih ya, dari si Italiano, siapa sih sekarang pelatihnya aku lupa. Nah mereka itu memang ya tertarik dengan si Arnautovic ini. Sebenarnya Arnautovic untuk kelas Serie A nggak jelek-jelek amat, dia kan ada ngegol berapa, 4 apa 5. Ya lumayan lah, nggak jelek kan. Cuman untuk Inter, katanya kalau Inter tidak bisa menjual atau menjual si Arnautovic, ya susah untuk ngambil striker baru. Selain duitnya nggak ada, kemudian slot gajinya juga itu yang agak menyulitkan. Nah kemudian kawan-kawan mungkin ada yang tahu ya bahwa Inter sudah sekarang agak lumayan gitu. Bukan lumayan, gimana ya cara ngomongnya? Salah satu kandidat sebagai penggantinya Dumfries itu adalah Ndoye. Ndoye ini adalah pemain Bolonya. Ini dia, kawan-kawan pasti ingat. Nah masalahnya harganya 25 juta. Terus terang saja kalau aku bandingkan secara ini ya, head to head Ndoye dengan si Dumfries, kayaknya secara overall masih bagusan Dumfries. Secara tacticality Dumfries itu lebih ngerti apa maunya si Inzaghi. Tapi kalau individu dari segi gocek-gocekan ya kayaknya Ndoye bagusan lagi dikit. Cuman kawan-kawan pasti tahu aku berkali-kali bilang bahwa di level sepak bola profesional, gocekan, dribble, teknik itu faktor nomor 2. Yang nomor 1 itu kemampuan untuk melebur dalam dalam sistem yang digunakan oleh sebuah klub. Apalagi klub seperti Inter itu sistemnya itu kan sudah sangat paten. Sudah paten itu dalamnya sudah sangat established lah, sudah ya itu paten namanya. Bisa nggak dia melebur ini? Aku kayak 50-50 gitu. Apalagi 25 juta. Ingat, si Dumfries itu cuma 14 juta dibeli oleh Inter dan dia bisa nyetak 6 gol 4 assist kalau nggak salah di musim pertamanya. Ndoye di musim ini kalau nggak salah aku tadi baca dia itu cuma nyetak 1 gol 1 assist untuk Bolonya dari 31 penampilan. Agak jauh lah sama Dumfries. Harganya 25 juta. Aduh kayaknya enggak deh. Nah kemudian selamat buat Di Marco, dia terpilih sebagai pemain terbaik Inter. Pemain terbaik pemain terbaik Italia dalam laga persahabatan lawan Turki tempo hari. Mantap. Aku cuma lihat highlightnya saja sih. Ya memang seperti ini. Kayaknya dulu kan dia sempat bermasalah ketika bermain di formasi 4 back, dia jadi left back kan, agak jelek. Kemudian ketika Spalletti switch ke sistem 3 back, dia jadi wing back lagi, bagus. Nah kemarin Spalletti switch lagi jadi 4 back, ternyata dia bisa bagus. Wih mantap, sudah sangat siap untuk Euro 2024. Nah sebagai penutup, aku mau ini kan artikel yang sangat menarik. Kemarin aku bilang bahwa perbedaan Inter yang sekarang dengan Inter ketika baru habis Scudetto bersama Conte itu kan bagaikan bumi dan langit. Sama-sama habis Scudetto, tapi waktu itu Inter itu seolah-olah harus benar-benar memulai dari nol. Pelatih hilang, kemudian Hakimi hilang, Lukaku hilang, kemudian Eriksen hilang, siapa lagi? Ashley Young hilang. Pokoknya banyak sekali pemain kunci. Kalau sekarang sampai saat ini ya, ingat orang-orang kan lagi pada konsentrasi atau fokus di Euro dan Copa America. Jadi ya bisa saja setelah Euro itu akan ada pergolakan transfer itu. Tapi at least sampai saat ini tidak ada pemain yang sepertinya pemain kunci loh ya, yang sepertinya akan meninggalkan Inter. Kemudian Inzaghi juga sepertinya akan stay di Inter, tinggal detail-detail aja. Tapi pada intinya sudah ada kesepakatan untuk memperpanjang kontrak. Begitu juga Lautaro. Nah ini adalah sebuah
kesempatan Inter untuk mempertahankan title Serie A di musim depan atau 2024-2025. Yang menarik adalah ini, beberapa ini tidak terlalu penting lah, cuma diputar balik aja katanya. Tapi ada beberapa yang menarik, yaitu potential departure, artinya pemain yang berpotensi pergi dari Inter. Pertama, Stefan de Vrij. Ini ya tidak mengejutkan sih. Kalau aku secara pribadi lebih baik dipakai terus, karena Stefan de Vrij ini sebagai seorang cadangan dia sangat bagus. Kita tidak bicara pemain inti ya, tapi secara cadangan berkali-kali bahkan di musim yang baru lewat ini dia masuk sebagai cadangan. Bahkan ketika Acerbi nggak bisa main, dia main juga, tampil solid. Tidak sesolid ketika dia menyabet penghargaan center back terbaik Serie A tentu saja, tapi aku rasa masih sangat solid dan dia masih bisa bermain di Inter. Soalnya kalau dijual juga paling berapa, orang sudah tua, 32 apa 33 umurnya. Kemudian Denzel Dumfries ini sangat mungkin. Bahkan katanya sudah ada pembicaraan antara Inter dengan Aston Villa. Tinggal nyari harga saja. Kalau Dumfries sudah oke, kalau pindah ya pindah, kalau enggak ya enggak gitu. Sekalian Inter juga ya coba-coba nih, gue siapa tahu Dumfries mau 4 juta. Mestinya mau loh, 4 juta untuk sekelas Dumfries itu sudah gede banget gitu. Tapi ya Joaquin Correa, aduh ini masalahnya ada yang mau beli apa enggak. Kalau dari Inter sih sudah jelas sangat ngebet ingin menjual si Correa. Cuman ya itu kemarin kan ada dari mana ya, lupa aku, dari Liga Arab, kemudian dari La Liga kayaknya ada juga yang berminat. Cuman tawaran yang konkret itu belum ada. So kita lihat ya. Nah, yang mengejutkan kok namanya Hakan Calhanoglu yang muncul. Nah, ini ya walaupun di sini dikatakan begini, walaupun Inter tidak secara aktif ingin menjual Hakan, tapi jika ada tawaran yang signifikan untuk Calhanoglu, ini bisa membujuk Inter untuk berpisah dengan gelandang Turki ini. Terutama jika mereka membutuhkan uang untuk target prioritas yang lain. Nggak ada prioritas, menurutku nggak ada posisi lain yang prioritasnya lebih besar dari Hakan Calhanoglu. Bayangkan kalau masih ada Brozovic, oke. Sekarang Brozovic udah nggak ada. Aslani, sorry aja, Aslani menurutku belum siap. Paling yang bisa menggantikan posisi Hakan dan tampil tidak terlalu jelek itu Mkhitaryan. Sedangkan Mkhitaryan itu umurnya sudah berapa ya, 36 kalau nggak salah musim depan. So menjadikan pemain yang sudah tua sebagai kayak pemain utama sangat riskan. Menurutku nggak masuk akal sih, kecuali ada yang mau bayar si Hakan ini 70 sampai 80 juta, oke, karena umurnya dia udah 30. Kalau ada yang 80 hampir pasti. Tapi ya siapapun pemain Inter kalau ditawar di atas harga pasar ya siap-siap aja. Jadi ini bukan hal yang bukan hal yang mengejutkan gitu. Kemudian ada potential arrival, yang pemain yang berpotensi datang ini David Fratesi. David Fratesi udah hampir pasti, nggak usah dibahas. Ya memang sekarang kita memang masih minjam, tapi kan itu meminjam dengan opsi membeli dan itu sudah harga udah deal. Yang menarik adalah Rodrigo De Paul. Sebenarnya sudah dari lama Inter sempat mengincar si Rodrigo De Paul ini, cuman ya nggak sampai sekarang nggak kesampaian. Nah, Rodrigo De Paul ini adalah pemain yang versatile. Dia bisa jadi gelandang tengah, bisa jadi gelandang bertahan. Cuman menurutku dari 3 gelandang Inter sekarang ya, Barella, Mkhitaryan, kemudian Hakan, tidak ada satupun yang kualitasnya di bawah De Paul. So kalau misalnya Inter jual Hakan, mendatangkan De Paul, ini jelas adalah downgrade. Cuman ya gimana. Yang menarik adalah muncul nama Franck Kessié di Al Ahly. Dia dikaitkan dengan kembalinya ke Serie A. Fisikalitas Kessié dan kemampuan dia untuk bermain box to box itu maksudnya pemain penjelajah, akan menambahkan kedalaman dan kekuatan secara fisik maksudnya ke lini tengah Inter. Situasi dia di Saudi Pro League, di mana dia tidak sepenuhnya settled atau tidak terlalu betah. Aku nggak ngikutin, mungkin juga nggak terlalu bagus mainnya.
menjadikan kepindahan ini cukup memungkinkan karena sebelumnya sudah sempat waktu dia di Barcelona pun Inter sempat mengincar dia, cuman ya kemahalan. Itu aja sih. So strategi bagian berikutnya adalah summer transfer window strategi untuk Inter Milan. Ini tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya, masih berkutat pada keseimbangan antara kualitas dan sustainability of financial atau keuangan. Maksudnya ya biar nggak beli tau nggak bisa bayar kayak gitu. Jadi fokusnya kemungkinan akan mendapatkan pemain muda versatile itu artinya serba bisa, kayak siapa ya, kayak Darmian gitu. Kemudian kayak ya Hakan kan bisa jadi gelandang bertahan, bisa jadi gelandang tengah, seperti itu. Pendekatan ini bermaksud untuk membangun skuad yang bisa berkompetisi secara domestik dan di Eropa sambil tetap mempertahankan kesehatan finansial secara jangka panjang. Ya jelas karena kita itu tahu sendirilah, sudah berkali-kali kita bahas. Nah, yang menarik adalah berikutnya. Penantang untuk title defense untuk ini gelar Scudetto. Penantangnya yang pertama Juventus, jelas Juventus musim keberapapun akan selalu menjadi penantang Scudetto. Bagaimanapun keadaan mereka. Sekarang ini mereka dikatakan strong finish atau finish yang cukup kuat ada di posisi ketiga. Walaupun menurutku satu-satunya yang yang bagus dari Juventus cuma pertahanannya aja, tapi serangan mereka itu ngehe banget. Apalagi Juventus ini kan sekarang ganti pelatih. Biasanya ketika sebuah tim itu berganti pelatih itu kayak 50-50. Bisa bagus, bisa jelek. Kita lihat saja nanti. Kemudian yang berikutnya tentu saja AC Milan. Rival sekota Inter ini finish di posisi kedua, which is sebenarnya not bad. Finish kedua itu ya salah sendiri kenapa legenda mereka itu ngomong peringkat kedua itu cuma pecundang. Tapi ya ini kayaknya kemakan omongan sendiri, makanya mereka mencak-mencak sama si Pep Pioli. Nah, yang jelas dengan kehadiran pelatih baru yang katanya Fonseca, tapi masih banyak ditolak oleh banyak fans. Aku nggak tahu gimana kans Milan untuk musim depan sebelum masalah pelatih ini benar-benar clear. Yang jelas kalau dari segi materi pemain jelas Milan one of the best lah di Serie A. Mereka punya Rafael Leao, Pulisic musim pertama di Serie A bermain sangat apik. Kemudian ada Yunus Musa juga yang walaupun tidak seistimewa gelandang Inter tapi ini potensinya kelihatan sih. Kemudian siapa lagi ya di AC Milan? Tierney Reinders juga. Kalau Adling itu mah gaya doang, ini mau niru Gattuso tapi skill jauh. Kalau Tierney Reinders ini bagus. Kemudian setelah AC Milan itu ada Napoli. Terutama karena Conte sudah kapan ya? Kemarin kayaknya udah ada resmi, sudah tanda tangan hitam di atas putih. So yang penting Conte ini dikasih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, ya cocok. Bahkan sekarang katanya dia udah minta Lukaku. Tapi di sosial media sempat aku lihat Lukaku katanya Milan juga ikut mengincar Lukaku. Nah ini masih gosip-gosip aja, belum ada belum ada hal yang sangat yang sangat solid atau yang beneran nggak sih. Kalau dari jurnalis ternama itu belum ada, baru gosip atau rumor di media sosial aja, susah kita bilang. Kemudian penantang berikutnya adalah AS Roma. Pelatih apa yang ditunjukkan oleh De Rossi itu cukup bagus, tapi kalau melihat materi pemain mereka sepertinya susah. Tebakanku di pekan-pekan awal AS Roma itu akan berada di puncak, sama kayak gimana di La Liga ada Girona kan di atas, kemudian bahkan Bolonya juga sempat ada di atas kayaknya. Tapi ya begitu, yang namanya liga itu adalah jangka panjang. Biasanya semakin
musim berjalan itu mulai kelelahan, ada yang cedera. Jadi tidak selalu, maksudku adalah tim yang tidak memiliki kedalaman skuad yang bagus, mulai pertengahan dan akhir musim itu mereka akan mulai keteteran. Kalau di awal-awal ya mungkin bisa aja, wah menang. Tapi habis itu belum tentu. Nah kemudian adalah Atalanta. Diketahui untuk sepak bola mereka yang berintensitas tinggi, menyerang. Atalanta finish di posisi keempat dan akan mencoba mengepus lagi atau melakukan yang lebih baik lagi. Kalau mereka tidak kehilangan Koopmeiners, tapi katanya ini sudah dekat ke Juventus. Kemudian ada Gianluca Scamacca juga. Mereka memiliki potensi untuk menantang siapapun, tim top manapun di hari mereka. Maksudnya pas kalau mereka lagi full tim, nggak ada yang cedera, nggak ada yang kelelahan gitu. Nah, aktivitas transfer mereka sepertinya akan berfokus pada pertahanan. Kan udah ada Scalvini ya. Aku nggak terlalu ngikutin sih Atalanta. Nah ini kayaknya ada satu nama yang hilang, yaitu Bologna. Bologna yang tampil sangat apik di musim lalu, cuman ya karena mereka sudah ditinggal oleh siapa namanya, oleh Motta. Nih Bologna, akhirnya Bologna di bawah Atalanta dia finish. Tapi tetap masuk ke Liga Champion. Cuman dengan pelatihnya hilang dan kemungkinan beberapa pemain Bologna juga akan pergi. Zirkzee sepertinya akan pergi. Kemudian tadi Ndoye siapa lagi itu. Pokoknya sebenarnya akan cukup banyak pemain Bologna yang akan dibeli oleh tim lain. Makanya ini yang bilang tidak terlalu diperhitungkan Bologna, walaupun di musim lalu Bologna tampil sangat baik. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan silahkan like, komen. Kalau ada yang belum subscribe, come on subscribe. Buat kawan-kawan yang mungkin tertarik memberikan pertanyaan atau apa, bisa juga melalui saweran di Social Buzz. Linknya ada di deskripsi. Nanti di edisi berikutnya langsung aku bacakan, langsung aku tanggapi. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.